إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأمته يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير أما بعد. Alhamdulillah Bapak Ibu yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang mudah-mudahan Allah catat setiap usaha langkah kita menuju tempat ini, di samping menjadi kiparat akan dosa-dosa kita, juga diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, beberapa minggu yang lalu terakhir saya sudah membahas berkaitan dengan apa itu? Terakhir itu Ibu, Bapak, masih ingat? Lupa lagi. Setelah membahas tentang masjid, ya, pemakmur masjid, berikutnya membahas berkaitan dengan salah satu indikator pemakmur masjid itu adalah orang yang beriman. Nah, makanya kemarin kita bahas berkaitan dengan orang mukmin yang sebenarnya. Nah, sekarang kita bergeser sedikit pembahasan kita ke rumah kita masing-masing, ya. Oke, kemarin membahas tentang beberapa pertemuan yang lalu berkaitan masjid, orang pemakmur masjidnya, lalu sekarang beralih ke rumah yang memakmurkan masjidnya, ya. Kita akan bahas berkaitan rumah, ya, yaitu rumah yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan sekali, ya, menempatkan posisi rumah itu, ya, sebagai tempat yang sangat penting bagi seorang mukmin. Ya, setiap manusia, bukan hanya seorang mukmin. Ya, di samping rumah itu sebagai tempat bernaung, ya, setelah kita penat mencari nafkah, mencari rizki, ya, di muka bumi, juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala, rumah itu sangat erat kaitan dengan tempat, ya, pendidikan, ya, tarbiyah, ya, bagi keturunan kita khususnya. Karena pentingnya rumah, ya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan bahwa jangan sampai, ya, dalam surah At-Taubah ayat 24, jangan sampai rumah yang kita idamkan, yang tempat kita bernaung itu melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ila Allah wa rasul fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi. Qul in kana aba'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum dan anak-anakmu, wa ikhwanukum dan saudara, wa azwajukum dan pasangan hidupmu, wa ashiratukum dan keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perniagaan, usaha bisnis yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakin tardawnaha dan rumah yang kamu idamkan, ahabba ilallahi wa rasul,
lebih kamu cintai pada Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Artinya bahwa rumah ini sangat penting. Ya. Bahkan saking pentingnya banyak orang yang lalai kepada Allah karena rumah. Ya. Karena rumah saking nyamannya, ya, nggak ke masjid, saking nyamannya susah bangun tahajud, susah melaksanakan kebaikan, banyak orang yang lalai. Ya. Banyak orang-orang yang lalai. Makanya Nabi siapa yang banyak diberikan kelebihan oleh Allah? Nabi Sulaiman. Khawatir dengan karunia Allah yang sangat banyak kepada Nabi Sulaiman, lengah dari syukur pada Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Itu doa Nabi Sulaiman. Khawatir, ya, istana yang megah itu melalaikan Nabi Sulaiman pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada syukur pada Allah. Syukur pada Allah itu dengan karunia Allah yang Allah berikan pada seseorang itu, khususnya pada Sulaiman, kaitan dengan Rabbi auzi'ni, khawatir karunia istana yang megah itu lalai, lengah kepada Allah. Susah melaksanakan kebaikan. Ya, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Rumah yang kita idamkan jangan sampai melengahkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di nyaman-nyaman supaya tidur nyenyak, ya, tidak bangun-bangun lagi, ya. Maksudnya tidak bangun subuh, tidak bangun tahajud, ya. Justru Rasulullah, coba lihat Bapak Ibu sekalian, tempat tidurnya. Aduh, itu luar biasa, ya. Ada miniatur rumah Nabi itu. Bagaimana tempat tidur Nabi? Jauh dengan kita. Kita mau dibuat nyaman. Ya. Tempat tidur puluhan juta supaya apa? Nyenyak. Kamar dibuat nyaman, ya, supaya nyaman. Saking nyamannya lupa pada Allah yang berikan karunia itu. Ya. Pesan orang tua kita dulu masih ingat itu. Rumah mah jangan dinyaman-nyaman, khawatir takut mati. Banyak orang-orang yang takut mati karena terlalu nyaman di dunia. Padahal dunia ini sementara, ya, perjalanan kita masih panjang, sangat panjang Bapak Ibu sekalian. Sebagian saudara-saudara kita sudah melampaui kehidupan dunia, sudah di alam barzah. Mereka sudah lepas tanggung jawab beban kehidupan dunia. Yang soleh tinggal menuai kebaikan-kebaikan di alam barzah. Dia akan merasakan sebagian dari kebun-kebun surga di alam barzah. Orang-orang yang lengah dari Allah di alam barzahnya seperti sebagian dari sisa neraka Allah tunjukkan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, bagaimana nih kaitan rumah ini supaya rumah kita berkah, supaya rumah kita itu berkah, banyak kebaikan. Apa itu berkah itu? Ziyadatul khair. Banyaknya kebaikan di rumah kita. Kita bukan hanya bagus secara fisik, namun tidak dirasakan nikmat. Banyak orang-orang yang bagus secara fisiknya, rumahnya, laksana istana, tapi tidak merasakan kenikmatan. Tapi sebaliknya, banyak orang-orang yang secara fisiknya rumah jauh dari standar hidup, namun mereka merasakan kenikmatan. Karena apa? Ada keberkahan. Jadi ukuran berkah itu bukan karena luas, bukan karena bagusnya fisik rumah, tapi bagaimana apa yang dia rasakan, yang dia tempati di rumah, banyak memberikan keberkahan, kebaikan-kebaikan. Anaknya sehat, soleh, istri suami rukun. Ya, banyak orang-orang yang itu sekarang itu di sosial media itu luar biasa. Ya, rumah pamer-pamer kemewahan. Ya. Tapi esok lusa cerai suami istri. Ya, kayak yang mesra, kayak yang nikmat, padahal tidak seperti itu. Tapi banyak orang-orang yang sederhana, tapi kita lihat rukun, anaknya soleh, berprestasi, orang tua terangkat derajatnya oleh anak. Ya, karena apa? Keberkahan rumah itu. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian prinsip-prinsip Islam untuk menjadikan rumah kita berkah? Ya,
Baik Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran ada salah satu doa yang doa ini berkaitan dengan tempat tinggal kita. Ya, ini doa ini ya dalam surah Al-Mu'minun ayat 29 berkaitan ketika Nabi Nuh ya saat terombang-ambing di lautan yang sedemikian luas karena banjir pada waktu itu, azab Allah pada Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala dan Allah ajarkan kepada Nabi Nuh, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Wa qul, katakanlah, berdoalah, rabbi anzilni, ya Tuhanku, ya Allah, anzilni, tempatkan aku, munzalan mubarakan, di tempat kediaman yang penuh berkah, wa anta khairul munzilin, karena engkau sebaik-baiknya pemberi tempat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita bahwa saat kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala meminta tempat kediaman, bukan tempat kediaman yang mewah, bukan. Tapi apa? Ya, berkah. Ya, jangan terjebak Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaan itu perkara hati, bukan perkara fisik. Ya, banyak orang-orang yang salah alamat mencari kebahagiaan melalui fisik, bangunan yang mewah, yang luas. Padahal itu tidak ada kaitan dengan kebahagiaan. Makanya dalam Al-Quran yang namanya bahagia itu kaitan dengan hati kita. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntung ya, orang-orang yang mukmin. Yang bagaimana? Salah satunya orang yang khusyuk dalam sholat. Tidak ada kaitan dengan materi dalam masalah muflihun. Makanya jangan sekali-kali salah alamat mencari kebahagiaan melalui fisik, ya, bangunan yang mewah, serba lux. Tidak ada yang namanya beli di toko atau di pasar. Ya, belinya informal kan itu. Wah, kalau beli informal, wah, bukan level saya kan itu ya. Wah, rumah itu mewah, itu banyak Bapak Ibu sekalian. Ya. Tapi banyak juga yang tidak merasakan kemewahan itu karena salah alamat. Makanya mintalah pada Allah rumah yang berkah. Rumah yang berkah itu rumah yang banyak kebaikan. Ya, apa yang dia rasakan di rumahnya banyak kebaikan. Sholatnya tidak pernah lepas, baca Qur'annya, rizki, anak, penghuni di rumah itu semua bahagia, ya soleh, saling menjaga dari murka Allah. Ini keberkahan. Ya, ini rumah besar, masing-masing satu kamar, kamarnya 10 kali 10 meter, gitu ya. Satu kamar lain pakai grab, gitu, saking luasnya. Ya. Tapi tidak merasakan kenikmatan, semua sibuk dengan gadget masing-masing di rumah, di kamarnya. Tidak ada candaria di tempat-tempat yang satu berkumpul di satu tempat di rumah itu. Saling bercengkrama, ngobrol, semua sibuk. Anak dikasih fasilitas yang sangat mewah, sibuk di kamarnya. Orang tua sibuk di ruangannya. Masing-masing sibuk dengan perkara masing-masing. Tidak ada ngobrol yang mengasihkan, bercengkrama dan sebagainya. Itu tidak berkait. Tapi kalau di rumah bercengkrama, saling menghormati satu sama lain, saling berbagi ilmu, luar biasa. Berapa hari yang lalu pagi-pagi ada WA ke saya, Kang Ustadz gitu, bisa sharing nggak katanya. Wah, dia nge WA-nya bisa sharing nggak, baru gitu udah nge WA panjang sekali. Ya udah gitu saya minta, kata saya udahlah jawabnya susah, mau telepon aja kata saya. Saya ngetiknya panjang, ya. Pertanyaannya panjang, apalagi jawabannya kan gitu. Coba kalau ibu-ibu ujian, kalau ujian itu pertanyaannya pendek, jawabannya panjang kan itu. Ini pertanyaannya di WA itu panjang sekali. Aduh, harus gimana jawabannya nih? Ya berapa lembar itu? Bisa jadi bahan skripsi. Oke, kata saya telepon aja lah. Nah, ini telepon pagi-pagi, ya. Mumpung ada waktu belum ke kampus kata saya. Dia telepon. Baru assalamualaikum, bicaranya udah agak menangis itu. Ada apa kata saya? Ya rupanya anaknya kuliah
di kuliah di salah satu universitas Islam negeri. Oleh ibu dan bapak sudah ketebak Universitas Islam Negeri Bandung apa gitu. Ya kampus saya gitu ya. Ini orang tuanya tidak memantau. Karena apa? Karena ketika pulang ke rumah sibuk di kamarnya. Orang tua sibuk juga. Ya. Udah gitu saat ini kan udah lagi liburan ya, lagi liburan kan kuliah itu. Ya. Saat ditanya nilai, anaknya itu tidak ngasih tahu katanya, nggak memberi nilainya. Mana nilainya katanya? Nggak apa-apa, mau berapapun nilai asal ada. Tidak memberitahu. Akhirnya orang tuanya curiga. Dia tanya ke temannya. Saat tanya ke temannya bilang bahwasanya tahun kemarin itu satu semester kemarin itu katanya tidak ada ke kampus. Makin curiga tuh. Makin curiga. Akhirnya kecurigaan itu terjawab, ya, karena anak itu ngaku saat diminta informasi oleh orang tuanya. Ini ngaku nih katanya. Ibu dapat informasi teman katanya satu semester kemarin nggak kuliah ya. Iya benar. Ternyata apa? Jadi ibunya sampai nangis ke saya. Karena anaknya, ya, di luar pengawasan seorang ayah dan ibu sibuk di kamarnya karena apa? Ternyata dia ya menjadi korban judi online. Nangis. Ya. Selama ini biaya yang dia keluarkan itu pakai untuk judi. Akhirnya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati di rumah itu, rumah berkah itu anak soleh menjaga amanah harta dari orang tuanya, meskipun sepeser pun dia jaga, kepercayaan orang tuanya dia jaga. Ya, orang tua terangkat derajatnya oleh anak, luar biasa. Ya, saya kagum lihat seorang tukang beca saat mengantar anaknya wisuda di UI, ya, jadi viral, luar biasa itu. Itu orang tua terangkat derajatnya, melebihi orang tua yang lain. Anaknya cum laude, jurusan kedokteran, fakultas kedokteran di UI. Orang lain wisuda diantar oleh mobil mewah, kendaraan-kendaraan yang mewah. Lalu seorang mahasiswi perempuan, mahasiswi itu diantar dan tidak ada rasa malu, dengan bangganya memperlihatkan, lihat bapak saya meskipun tukang beca tapi bisa membesarkan anaknya menjadi seorang sarjana kedokteran cum laude di UI. Luar biasa. Ini salah satu keberkahan. Ya, rumah yang berkah, yang terangkat derajatnya, masing-masing terangkat derajatnya anggota keluarga masing-masing. Seorang istri terangkat derajatnya oleh suami, suami terangkat derajatnya oleh istrinya, orang tua terangkat derajatnya oleh anak-anaknya, anak-anaknya pun demikian terangkat derajatnya oleh orang tuanya. Bahkan nanti di yaumil akhir mereka dikembalikan lagi, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqalibu ila ahli masrura. Allah kembalikan, satukan mereka di surga dalam keadaan yang sangat berseri-seri, sangat bahagia. Ya, wa qur rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Minta pada Allah rumah yang berkah, rumah yang berkah. Nah, yang jadi permasalahan apa saja indikator rumah yang berkah itu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi penghuni rumah itu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah rumah yang di dalam jadikan tempat sholat. Nah, ya, Bapak Ibu sekalian, ternyata sholat itu tidak selamanya setiap sholat itu di masjid. Ya, nanti saya jelaskan hadisnya. Perhatikan dalam surah Toha, ya, ayat 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk, kata Allah, wal 'aqibatu lit-taqwa. Perhatikan, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu bis-shalah, untuk melakukan sholat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah sabar dalam melaksanakan itu. Karena kalau kurang-kurang sabar, sholat itu malas, Bapak Ibu. Apalagi sholat tahajud, ya, malas ya. Bapak-bapak udah nonton bola jam 2, ya. Ibu-ibu sudah nonton drakor, drakor ya, drakor ya, maaf, drakor lagi, ya, drakor ya, drama Korea, ya, malamnya
bangun sepertiga malam, wah itu kurang-kurangnya sabar itu. Ya, malas. Ya. La nas'aluka rizqa, kata Allah. Kami tidak meminta pada pemau karunia untuk dengan melaksanakan sholat itu. Justru sebaliknya, nahnu narzuqu. Justru kami akan berikan rezeki pada kami. Jadi dengan sholat kita itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan sholat kita, tapi justru kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan merasa bangga kita melaksanakan kebaikan, seolah kita berhutang budi. Ya, Allah berhutang budi pada kita dengan kebaikan kita. Terbalik, justru kita perlu Allah. Kita perlu Allah setiap saat. Nah, ini perintah sholat. Berikutnya dalam hadis perkuat kaitan dengan rumah yang di dalamnya dilaksanakan sholat, melaksanakan sholat. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ij'alu fi buyutikum min sholatikum, wala taj'aluha kubura. Ij'alu, dirikanlah oleh kamu sekalian fi buyutikum, di dalam rumah-rumah kamu sekalian, min sholatikum, sebagian dari sholat-sholat kamu sekalian, sebagian. La taj'aluha kubura, dan janganlah kamu sekalian menjadikan rumah itu sebagai kuburan yang di dalamnya tidak ada orang yang sholat. Lalu sholat apa di rumah itu? Perhatikan dalam hadis riwayat masih muttafaqun alaih Bukhari Muslim, ya, an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, diterima dari Zaid bin Thabit, semoga Allah ridhoi kepadanya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu ayuhan nas fi buyutikum, salatlah wahai manusia sekalian di rumah-rumah kamu sekalian. Fa inna afdhalas shalah salatul mar'i fi buyutihi, sesungguhnya yang paling utama salat seseorang itu di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Kalau yang wajib mah wajib di masjid. Meskipun dalam hadis yang lain, sebaik-baiknya sholat wajib untuk perempuan itu di rumah. Ya, kalau bapak-bapak sholat di rumah itu bapak-bapak yang solehah, ya, itu bukan soleh lagi. Aduh bapak solehah gitu, ya. Sindiran sama ibu kalau bapak-bapak sholat di rumah, ya, pakai kerudung, ya, udah suruh pakai mukena aja, ya. Nah, itu jadi kalau bapak-bapak di masjid. Nah, ini dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan kita perbanyak sholat sunat di rumah. Sallu ayuhan nas fi buyutikum, fa in afdalas shalah salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya yang paling sempurna salat seorang itu di rumahnya, melainkan salat selain salat yang wajib. Ya, biasakan ya, sebelum salat pergi subuh, ya, salat tahajud dulu minimal, ya. Kalau bangun agak lama, ya bukan lama, terlambat, minimal witir itu, ya, 1 rakaat itu. Nah, kalau terlambat sekali, kalau ibu dan bapak bangun terlambat itu harusnya nangis. Kenapa? Karena kita tidak termasuk yang terpilih oleh Allah untuk mendapatkan maqamah mahmudah, tempat yang terpuji. Justru kalau ibu dan bapak itu bangun sepertiga malam, dibangunkan oleh Allah tanpa deringan alarm, tanpa apa, dibangunkan oleh Allah. Bahkan kalau sudah terbiasa itu berbahagia, karena ibu dan bapak termasuk orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan maqamah mahmudah. Karena untuk mendapatkan maqamah mahmudah itu tidak semua orang, hanya orang-orang pilihan Allah. Kalau Allah tidak memilih seseorang itu, ditidurkan itu, dingantukan itu. Meskipun bangun susah untuk pelaksanaan sholat, malas. Ya. Nah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah tidak memilih seperti itu, dibiarkan itu. Tapi justru kalau Allah memilih bapak dan ibu untuk mendapatkan maqamah mahmudah, karunia yang tidak semua orang mendapatkan itu, Allah akan bangunkan. Nah, ini rumah yang pertama, rumah yang akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Biasakan Bapak Ibu sekalian, ya, sholat sunat, ya, dari mulai sholat tahajud, sholat duhanya, ya, sholat syukrul wudu, setelah wudu, sholat 2 rakaat, ya, syukrul wudu. Tapi jangan sampai kering, setelah kering baru sholat, ya, udah wudu ngobrol dulu, WA dulu, nelpon dulu baru sholat. Itu bukan sholat syukrul wudu. Sholat syukrul wudu mah badan anggota tubuh kita masih basah, ya.
Ibu sholat apa? Syukrul wudu, padahal wudunya 2 jam yang lalu, udah ngobrol dulu sama tetangga, ya, udah nelpon dulu, itu bukan sholat syukrul wudu, ya, kriterianya. Jadi biasakan menjaga wudu, ya. Ini kaitan dengan kelebihan Bilal itu. Ya, bila sampai suara kakinya terdengar oleh Rasulullah di surga, ya, salah satunya apa? Sering menjaga wudu, dan setelah wudu sholat 2 rakaat syukrul wudu. Ini yang pertama, ya, rumah yang di dalamnya jadikan tempat untuk sholat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, di rumah pun harus dikondisikan bersih supaya setiap dimanapun kita sholat di dalam rumah dalam kondisi bersih, suci. Ya. Oke, berikutnya yang kedua, rumah yang mendapatkan berkah dari Allah adalah rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dibacakan Al-Quran di dalamnya. Dalam ayat, ya, surah Al-Muzammil ini. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila, ini Al-Muzammil. Ya, tidak ditulis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Ini kaitan yang perintah tahajud. Tahajud itu baiknya di dalam rumah. Setelah itu warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil, perlahan, resapi maknanya, hayati kedalaman pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Warattilil Qur'ana tartila. Nah, jadi sunnahnya, perintah Allah itu setelah kita tahajud baca Al-Qur'an secara tartil. Ya. Tartil di sini itu bukan hanya kita baca Quran, tapi resapi kandungan kedalaman pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan hanya hati kita tenang, setelah kita baca hayati betul kedalaman pesan-pesan Allah, juga ada pencerahan keilmuan, ya, ilmu pengetahuan kita. Sebab semua nilai-nilai Al-Quran itu mengandung ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk kita, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya. Masalah seringkali kita tidak sampai pada itu. Ya, kita hanya baca, pesannya belum sampai. Makanya dalam Al-Quran warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Quran secara tartil. Ya. Tartil itu betul-betul makhrajnya kita perhatikan. Ya. Terus kedalaman maknanya, hati kita terus konsentrasi, ya, disertai dengan perhatian yang sangat dalam untuk memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Sebab Al-Quran luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, Ibu Bapak kali-kali coba buka, ya, salah satu informasi dari media sosial. Sekarang udah masanya media sosial, ya. Coba lihat di vlog-vlog di YouTube, ya, bagaimana testimoni orang-orang mu'alaf. Wah, luar biasa itu. Justru kita seringkali mendapatkan pencerahan dari mereka. Ya, ketika mereka ditanya, kenapa masuk Islam? Kata mereka apa? Karena agama satu-satunya agama yang paling masuk akal itu hanya Islam. Saya sudah mencari agama apapun, belum terpuaskan tentang pencarian tentang konsep Tuhan itu. Menurut mereka, ya, hanya Islam yang sangat rasional, yang sangat masuk akal. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, hadirkan juga pikiran kita, bukan hanya hati kita ketika kita baca Al-Quran. Hadirkan pikiran kita supaya kita dalami pesan-pesan Allah yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Nah, ini warattilil Qur'ana tartila. Berikutnya dalam hadis riwayat Muslim, perhatikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, diterima dari Abu Hurairah, ya, semoga Allah meridai kepadanya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kamu sekalian maqabir, sebagai kuburan. Jadi tadi juga dikatakan rumah yang di dalamnya tidak dijadikan tempat sholat seperti kuburan. Yang keduanya, rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran pun seperti kuburan. Perhatikan, la taj'alu buyutakum maqabir. Kata Rasulullah, janganlah engkau jadikan rumah-rumah kamu sekalian sebagai kuburan, menjadi kuburan.
Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Maksudnya, penjelasan hadis ini, maksudnya kenapa Rasulullah menjadikan Al-Baqarah menjadi salah satu surat yang diungkapkan oleh beliau dalam hadis ini. Kenapa? Karena Al-Baqarah ini adalah surah yang paling panjang. Artinya maksudnya adalah bacakan Al-Quran di dalam. Ya, bukan hanya Al-Baqarah, bukan hanya surah Al-Kahfi, bukan hanya surah Yasin, tapi surah Al-Quran bacakan. Setan akan lari. Maksud setan di sana itu apa? Sifat-sifat yang akan menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Sebab setan itu bukan makhluk, Bapak Ibu sekalian. Setan itu bukan makhluk. Setan itu sifat. Sebab Allah itu tidak menciptakan makhluk setan. Allah itu hanya menciptakan makhluk manusia dan jin. Ya. Lalu siapa iblis? Setan, bukan. Iblis itu jin dalam surah Al-Kahfi. Karena minal jinni fa fasaqu an amri rabbi. Iblis itu adalah jin yang fasik terhadap perintah Allah. Ya, jadi tidak ada yang namanya setan belegdegan gitu ya. Takut setan, namanya setan katanya. Justru setan itu justru bukan menakutkan. Setan itu adalah sesuatu yang indah. Kalau setan itu menakutkan, insya Allah tidak ada manusia yang tergoda oleh setan. Justru setan itu sebaliknya, indah itu, menarik itu. Makanya banyak orang yang tergoda oleh setan. Ya. Setan itu sifat. Syatona itu, syaitan itu dari kata syatona. Bahasa Arab. Syatona itu ada artinya menjauhkan. Jadi apapun yang menjauhkan dari Allah itu adalah setan. Handphone setan. Ya. Bisa jadi setan. Oh, handphone mah 2 jam ke karawas, Bu. Atos asar deui gitu nya. Salat asar ngoprek handphone deui. Atos maghrib deui. Hantam we atos maghrib terus. Karena setan. Coba sekarang Bapak dan Ibu mau tanya jujur ya. Kalau jujur ibu-ibu ya. Coba ibu-ibu lebih lama pegang handphone atau lebih banyak pegang Al-Quran? Oh, Al-Quran alhamdulillah ya. Seimbang. Tapi insya Allah lah, kalau ibu-ibu bapak-bapak di sini lebih banyak pegang Al-Quran gitu ya. Al-Quran yang di handphone gitu ya maksudnya. Ya, bapak ibu pegang handphone, baca Al-Quran, padahal nggak WA. Ya. Nah, jadi ini bisa jadi menjauhkan. TV, ya, rumah, beberes rumah bisa jadi setan itu. Ya, hantam beberes rumah itu. Ya, sholat seolah-olah hanya kata-kata atau azan itu hanya kata-kata yang tidak bermakna. Tapi sekali handphone berdering, wah lari itu. Itu handphone berdering gitu. Padahal itu azan itu panggilan Allah yang memberikan rezeki kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi bacakan Al-Quran. Ya. Jadi rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran seperti kuburan. Sebab dalam kuburan tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat. Ya. Nggak boleh itu bawa Yasin ke kuburan. Ya. Kayak yang benar itu. Ya. Padahal Al-Quran itu untuk orang yang hidup, bukan orang mati. Ya. Kayak yang benar baca Yasin. Ya, itu tidak ada perintahnya. Ya. Justru Al-Quran itu panduan manusia di dunia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhir. Ya. Ini mah kalau yang mati baru Al-Quran. Ya, yang hidup handphone. Ya. Nah ini yang kedua. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah rumah yang semua anggota keluarganya saling menjaga dari murka Allah Subhanahu wa taala. Saling mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ibu mengingatkan bapak mengingatkan ibu, ya. Ibu dan bapak diingatkan anak jangan marah juga. Ya.
so perintah Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Hai orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saking panasnya ketika batu dilampiaskan itu menjadi bahan bakar, termasuk manusia. Ya. Kalau orang-orang beriman ingat untuk kehidupan masa depan, panasnya, dahsyatnya siksa neraka, pasti akan saling menjaga satu sama lain. Tidak ingin ada anggota keluarganya masuk neraka, saling mengingatkan satu sama lain. Istri, ya, oleh suami, jangan saling menyalahkan, tapi menerima satu sama lain ketika diingatkan. Ya. Ini yang masalahnya adalah ketika salah seorang tidak menerima atau caranya yang salah. Ya. Suami pada istri ketika diingatkan, istri marah. Ya. Istri mengingatkan suami, demikian pula. Justru harus lapar dada kita saat diingatkan. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatkan, karena peringatan itu sangat bermanfaat sekali. Ya. Ini keluar saya mengingatkan. Dengan cara apa? Dengan cara terus banyak berkomunikasi kebaikan-kebaikan. Ya. Ilmu pengetahuan Al-Quran. Ya. Ini yang pentingnya berkomunikasi Bapak Ibu sekalian. Kalau masing-masing sibuk di kamarnya masing-masing dengan urusan masing-masing, kapan kita akan saling menjaga dari api neraka? Ya, suami pulang ke rumah, ya, langsung tidur, ya, karena capek, tidak ada komunikasi. Anak demikian juga, justru harus dibangun komunikasi. Justru itulah yang akan bisa saling menjaga sesama lain. Ya, salah dalam komunikasi bisa berakibat fatal. Ya, nggak taunya anak terlilit oleh narkoba, terjerat oleh judi online karena kurang komunikasi. Ya, kurang komunikasi. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, singkatkan saja, waktu ini sebentar lagi. Yang keempatnya adalah rumah yang terjaga dari pertikaian suami istri. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, ya, yang namanya piring itu kalau dekat sering pakai trok kan gitu ya. Suami istri pun sama, itu anggap itu dinamika. Ya, tapi jangan sampai Rasulullah sudah memaklumi dalam Islam itu. Silakan, tapi jangan melebihi berapa hari? 3 hari. Berarti dalam Islam itu sangat manusiawi sekali. Ketika seorang itu dekat ya dalam kehidupan sosial pasti ada dinamika. Tapi jangan sampai menjadi pertikaian yang berlebihan, bahkan melebihi 3 hari. Ya. Berkaitan dengan ini, dalam surah An-Nisa ayat 19, perhatikan, ini sebagai pelajaran buat kita, sebab rata-rata di sini sudah menikah ya. Ada yang masih ada ini marbotnya. Udah nikah belum? Belum? Ya, 1 orang mungkin. Ya, lagi khusyuk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, perhatikan. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Perhatikan. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, istri pada suami atau suami pada istri, ya, maka bersabarlah. Ya. Kenapa? Fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Karena mungkin boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ya. Ibu atau bapak punya, mohon maaf ya, contoh, bukan bapak di sini. Bapak-bapak, ada bapak punya istri cerewet. Menurut bapak itu, aduh, istri cerewet. Justru dengan cerewetnya istri, bapak sering diingatkan. Ya, sangat diingatkan, sering diingatkan. Saya ingat itu baca dalam satu berita, ada pelatih MU, ya, dulu yang sudah pensiun, ya, yang sangat terkenal itu siapa itu? Bahkan dikasih gelar SEAL itu, ya. Itu kata dia ketika ditanya, Bapak, sampai karir Anda itu seperti ini gimana? Karena istri saya cerewet katanya. Ya, saya terus banyak belajar. Karena cerewet. Ya. Pernah jadi suatu kejadian juga ketika masa sahabat. Ya. Seorang sahabat mau mengadu pada khalifah. Khalifahnya siapa waktu itu? Umar bin Khattab itu. Coba Umar bin Khattab itu semua takut itu kalau di luar itu. Ya, wah pasti anggapan sahabat itu Umar bin Khattab itu berwibawa tuh. Ya,
bawa di rumahnya. Pasti isinya takut sama Umar bin Khattab. Saya akan mengadu itu. Isi saya cerewet. Ya, banyak ngomong katanya. Itu dia jalan kaki ke rumah khalifah. Saat mendekati rumah seorang khalifah, presiden, ya Umar bin Khattab yang dianggap yang semua orang takut karena gagahnya. Di luar rumah terdengar Umar bin Khattab sedang dimarahin sama istrinya. Aduh, katanya ini Umar bin Khattab nih, ya termasuk suami sama takut istri namanya. Diam itu. Akhirnya apa? Seorang sahabat yang mau mengadu istrinya yang cerewet kepada Umar bin Khattab, ketika mendengar Umar bin Khattab terus diomelin sama istrinya, lalu tidak ada komentar sedikit pun dari Umar bin Khattab, dia pulang lagi. Saat pulang terdengar suara telapak kakinya oleh Umar. Ada tamu itu, kayaknya keluar itu. Ya. Akhirnya apa? Sama Umar dipanggil ke sini, sahabat ada apa? Ada apa ke sini? Mau apa? Dia cerita. Tadinya saya mau mengadu wahai khalifah katanya. Istri saya cerewet katanya. Tapi ketika saya mendengar di luar tadi, Anda diomelin sama istri dan Anda diam. Gitu. Sengaja nih. Lalu bagaimana Anda sampai seperti itu? Gitu ya. Di luar gagah, tapi di rumah takut sama istri. Gitu. Kata Umar apa? Bagaimana saya akan mengomeli istri saya? Beliau yang melahirkan anak-anak saya. Beliau yang menyiapkan baju saya. Beliau yang menyiapkan makan untuk saya. Ya. Jadi boleh jadi benci pada sesuatu, padahal ada kebaikan. Ya. Ibu juga sama. Ya. Si bapak tadi tanya ternyata jawab gitu ya. Ya. Ada kebaikan juga ibu. Ya. Karena memang ibu apa hasil penelitian. Kemampuan seorang perempuan dalam berbicara satu hal itu, dia mampu berbicara dengan 20.000 kata. Perempuan. Satu hari itu. Tapi kemampuan seorang laki-laki dalam satu hari satu malam itu kemampuannya hanya 7.000. Jadi ibu jangan marah kalau ibu si bapak tadi ada tetangga saya ini jalan kaki itu nggak nyapa sama sekali. Bapak suaminya jawabnya gimana? Kan itu tandanya udah habis katanya bu. 7.000 gitu ya. Nah jadi kemampuan bapak-bapak itu sedikit ibu. Beda dengan ibu-ibu. Iya. Jadi pasti ada kebaikan. Bapak jarang bicara, ibu ngomel itu. Jadi ya kalau dua-duanya ramai kan jadi malah ya kondusif ya. Nah, jadi itu ada kebaikan satu sama lain. Makanya dalam Al-Qur'an ketika seorang suami, seorang istri ya tidak menyukai tidak menyukai sesuatu dalam diri pasangannya, kata Allah, boleh jadi fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Tapi ibu dan bapak belum tahu tuh apa kebaikannya. Terus gali. Pasti banyak kebaikan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kata Rasulullah. Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah jika si pria itu tidak menyukai suatu akhlak pada wanita itu. Karena dan hendaklah kata Rasulullah, ya, in karyamina khulqan radiya minha akhar. Coba lihat sisi kebaikan dalam dirinya. Ya, sama juga seorang ibu pada seorang bapak pada ibu. Jadi jangan melihat sisi jeleknya, tapi sisi kebaikannya. Nah, ini dengan cara itu Bapak Ibu sekalian, kehidupan akan nyaman, ya, kehidupan rumah tangga akan terus bisa dipertahankan sampai akhir hayat. Karena apa? Kita toleransi, ya. Jangan sampai toleransi itu hanya beragama saja. Ya, toleransi dalam kelemahan-kelebihan masing-masing. Yang terakhir karena waktunya udah jam 6. Yang kelima adalah rumah yang bersih. Ya. Ini perintah Rasulullah tuh dalam hadis riwayat Tabrani. Tahhiru abniyatakum fa innal yahuda la tutahhiru abniyataha. Kata Rasulullah apa? Bersihkanlah halaman rumah kamu sekalian. Karena orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang tidak pernah menyapu, membersihkan halaman. Ya, artinya apa? Rasulullah sangat menyerukan kita, rumah kita harus bersih. Bahkan dalam hadis yang lain, ya,
Rasulullah menganjurkan kita buang sampah, jangan sampai meninggalkan sampah di rumah kita. Ya. Ini sangat bersih Bapak Ibu sekalian Rasulullah rumahnya. Meskipun Rasulullah sederhana, tapi sederhana bukan berarti kotor. Sederhana tapi bersih. Ya. Inilah yang terakhir. Sunnahnya adalah bersihkan halaman, bersihkan rumah. Ya. Al-Islamu nadhifun fatanadhafu fa innahu la yadkhul jannah illa nadhifun. Islam itu bersih, maka hendaklah kamu dalam keadaan bersih, kehidupan bersih, karena tidak akan masuk surga melainkan orang-orang yang bersih. Ya. Halaman itu sunnahnya bersihkan. Ya. Sebab halaman itu adalah etalasenya rumah. Jadi etalase rumah itu apa? Halaman dan WC. Ya. Kalau halamannya kotor, WC-nya kotor, niscaya rumah itu kok kotor. Ya, kalau halamannya bersih, WC-nya bersih, kita bisa mengklaim rumah ini bersih. Nah, inilah. Ini sunnah Rasul. Ya, sunnah Rasul kita bersih, jangan meninggalkan sampah di rumah kita. Ini salah satu indikator rumahnya akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita akan kaji lagi dalam prinsip-prinsip Islam berkaitan kehidupan kita yang lebih luas, yang mudah-mudahan kita terus bisa bertahan istiqomah dalam mempertahankan dan menjalankan syariat Islam. Syariat Islam bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, saum atau haji, namun kehidupan yang lebih luas. Kita harus bisa melaksanakan prinsip-prinsip Islam dalam Al-Quran maupun Sunnah yang sangat luas ini. Itu saja Bapak Ibu sekalian, yang benar mutlak dari Allah, yang salah mutlak dari kekeliruan dari saya sendiri. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak dan keturunan kita menjadi anak keturunan yang bisa meringankan akan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan anak dan keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.